Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua rekan sekerja Allah. Pada pagi hari ini di channel ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi renungan. Dan renungan pagi kita hari ini saya memberi tema tentang Allah setia. Berbicara tentang kesetiaan, itu adalah jantung dari semua atribut Allah. Dan kita tahu bahwa kemahaannya dalam kebenaran, kesucian Allah, cinta dan atribut lainnya memastikan kesetiaan Allah. Kita tahu bahwa Allah juga setia untuk melindungi kita dari godaan si jahat. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebelum kita tidur pada malam hari, bahkan terbangun pada pagi hari, bahkan sebelum melakukan segala aktivitas, pasti kita selalu meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bahkan harapan kita menjauhkan kita dari godaan, bahkan cobaan yang dalam hari-hari kita. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Paulus menulis yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rekan sekerja Allah, saat ini kita tahu bahwa dalam hidup kita sehari-hari kita pasti hadapi namanya cobaan. Baik cobaan itu datang dari rekan kerja kita, teman kerja kita, atau mungkin orang sekitar kita di rumah, bahkan juga pimpinan kita. Tapi di sini yang perlu kita ketahui bahwa sebagai manusia kita masih dalam tubuh dari daging. Pastikan kita bilang pasti kita punya batas. Bahkan ada yang bilang ada batasnya. Salah sedikit pasti akan tahu akibatnya. Yaitu berarti kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Ketika kita melakukan segala sesuatu melebihi dari kapasitas, sehingga tidak terkontrol, akhirnya kita terbawa dan jatuh dalam dosa. Di sini yang mau saya sampaikan bahwa dalam renungan ini itu Allah setia mengampuni kita bahkan ketika kita tidak setia. Bahkan janji Allah menyatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, inilah hebatnya Tuhan kita, luar biasanya Tuhan kita, bahwa walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena memang dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini amin untuk firman Tuhan kita semua. Dan juga yang kita harus tahu bahwa tulus dalam pertobatan dan tidak menyalahgunakan kasih karunia Allah. Dalam hal ini adalah tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu dalam Yohanes 3 ayat 16, teman-teman rekan sekerja pasti sudah sering membaca, bahkan ini telah menjadi ayat hafalan kita mungkin waktu sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih setia Allah kepada kita, yang mengutuskan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah,
di sini adalah bagaimana jika kita mengaku dosa kita, maka Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu Allah akan memurnikan Anda dari ketidakbenaran. Ini adalah rencana Allah sejak awal bagi kita untuk menjadikan kudus hingga akhir hidup kita bagi kemuliaannya. Jadi Tuhan menguduskan kita agar sepanjang dalam hidup kita dunia ini kita senantiasa memuliakan Allah. Kemuliaannya karena apa? Kemuliaan adalah kudus. Jadi Tuhan mau juga kita kudus sehingga kita layak ketika kita berdoa memuliakan namanya, Ia dengar. Di sini juga dalam Filipi 1 ayat 6 Paulus menyatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, di sini Paulus mengajarkan kita bahwa marilah kita tetap setia sampai pada akhir hidup kita, bahkan sampai Kristus datang kembali lagi ke dunia ini untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita orang-orang percaya beriman kepadanya. Saudara-saudara, di akhir renungan ini ada salah satu kata inspirasi untuk kita, untuk semua, yang akan saya bacakan untuk kita semua, bahwa karena Allah itu setia sehingga Anda dapat mempercayainya. Allah setia memenuhi janjinya, menyatakan dalam Ibrani 10 ayat 3, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dia dapat diandalkan, Dia dapat dipercaya, kudus dan penuh kasih. Saudara-saudara, sampai kapan lagi kita tidak setia kepada Tuhan? Bahwa Tuhan sendiri sudah nyatakan kasih setianya. Bahkan setiap pengharapan kita, Dia selalu tepati janjinya. Baik cepat atau nanti, itu adalah jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia sehingga apa yang menjadi kerinduan kita dalam hidup ini semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja renungan yang saya bagikan untuk kita semua rekan sekerja Allah. Biarlah kiranya ini menjadi pegangan hari demi hari tentang arti kesetiaan. Salam untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.